Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin donat dengan campuran gula karamel di adonannya. Jadi rasanya beda ya. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wajan teflon, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu ini kita masak ya dengan api sedang cenderung kecil. Kita diamkan aja. Kita tunggu sampai mencair seperti ini dan kita goyang-goyangkan aja ya, jangan diaduk. Nah, setelah mencair seperti ini, kemudian tambahkan 100 ml air panas atau air suhu ruang. Karena perubahan suhu, gula akan menggumpal lagi ya, tapi nggak masalah. Ini kita aduk aja sampai nanti gulanya larut lagi. Setelah gulanya larut, kemudian bisa kita angkat, kita pindahkan ke gelas ukur. Dalam proses memasak, airnya dari 100 ml jadi 70 ml ya. Setelah airnya dingin atau air gulanya dingin, kemudian tambahkan 65 ml santan instan dan 1,5 sendok teh ragi instan. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 2 kuning telur. Untuk santan bisa diganti dengan susu cair atau air biasa ya. Nah, ini kemudian kita aduk, kita campur sampai tercampur rata. Kemudian ini kita tutup, kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit ini sudah berbusa seperti ini. Tandanya raginya masih aktif, masih bagus dan bisa digunakan. Kemudian kita pindahkan ke wadah lain. Kemudian siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek Cakra. Dan 50 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan merek segitiga biru. Dan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Lalu ini bahan kita ayak ya, supaya tidak ada yang mengerindil. Kemudian kita aduk sebentar menggunakan spatula. Lalu kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter, atau boleh juga di mix ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian semua bahan ini kita uleni sampai kalis. Jika teman-teman ada mixer boleh ya digunakan, tapi di sini saya cukup menggunakan tangan aja. Ini saya ulen kurang lebih 8 sampai 10 menit sampai adonannya kalis, atau disesuaikan dengan tenaga kalian ya. Nah, ini kita uleni sampai lembut dan kalis. Nah, cukup seperti ini cukup ya. Kemudian ini kita rapikan, kita bulatkan dan kita tutup menggunakan plastik wrap atau serbet bersih atau tutup kaca seperti ini. Kita diamkan kurang lebih 45 menit sampai 1 jam sampai mengembang, atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembang. Setelah mengembang seperti ini kemudian kita kempiskan, kita buang gasnya. Saya menginginkan donat yang kecil-kecil aja, jadi saya timbang seberat 20 gram. Tapi jika teman-teman menginginkan yang lebih besar, bisa ditimbang seberat 40 gram atau sampai 45 gram ya. Nah, setelah kita timbang kemudian ini kita tutup ya, supaya tidak kering permukaannya. Setelah kita timbang semuanya, kita rounding atau kita bulatkan sampai permukaannya halus seperti ini. Jika tidak ada timbangan, boleh dikira-kira aja ya untuk membagi adonannya. Oh ya, sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami K, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Setelah kita rounding atau kita bulatkan semua, kemudian kita siapkan alasnya. Di sini saya menggunakan alas cake ya, dengan diameter 8,5 cm. Ini kita tabur dengan sedikit tepung supaya tidak lengket. Lalu kita letakkan adonan di atasnya seperti ini ya. Kemudian kita tutup, kita diamkan sebentar aja sampai adonannya rileks. Setelah adonannya rileks, kemudian ini kita lubangi ya. Di sini saya lubangi cukup menggunakan tangan aja seperti ini. Karena ini donatnya kecil, jadi saya lubanginya tidak menggunakan speed ya, cukup seperti ini aja.
Setelah kita lubangi, kemudian kita tutup lagi ya, kita diamkan sampai mengembang. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang ya. Jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembangnya. Dan ini kita cek ya setelah kurang lebih 20 menit. Jika dipencet seperti ini dia tidak balik ke semula, tandanya sudah cukup ya proofingnya. Kemudian kita panaskan minyak dengan api yang paling kecil. Ingat ya, yang paling kecil. Setelah minyaknya panas, kemudian bisa kita masukkan donatnya. Segera balikkan jika satu sisinya sudah matang. Setelah kedua sisinya matang, kemudian bisa kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan supaya minyaknya meresap ke tisu ya. Sambil menunggu donatnya dingin, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya menggunakan gula palem ya atau gula semut. Di sini butirannya besar ya, jadi saya haluskan menggunakan chopper. Nah, setelah halus kemudian bisa kita pindahkan ke wadah lain. Setelah donatnya dingin, kemudian bisa kita balurkan dengan gula palemnya. Lalu kita letakkan di kertas KKC seperti ini. Alhamdulillah donat karamel dengan topping gula palemnya sudah jadi. Hasilnya empuk, lembut dan menul banget ya. Dan ini yang pasti rasanya jadi berbeda ya. Dengan aroma gula karamel jadi makin mantap. Rasanya enak, manis. Teman-teman wajib coba ya. Nah, sekian dulu ya video dari dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami K kali ini mau bikin donat dengan topping meses. Donatnya sendiri sangat empuk dan lembut. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkahnya. Dan untuk resep lengkap teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 120 ml air, boleh yang dingin atau suhu ruang. Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan dan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian ini kita aduk sebentar supaya gulanya larut. Lalu tambahkan 2 kuning telur. Kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata kemudian tambahkan 250 gram tepung terigu protein tinggi dan 2 sendok makan susu bubuk full cream. Ini kita ayak. Lalu kita aduk sampai tercampur rata menggunakan spatula. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin atau butter. Jika mau lebih enak bisa diganti dengan butter atau boleh juga di mix. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini kita uleni. Di sini saya ulen menggunakan tangan. Tapi jika teman-teman ada mixer boleh ya digunakan. Untuk waktu mengulennya kurang lebih 7 sampai 8 menit atau sampai lembut adonannya. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Kemudian kita pindahkan ke meja kerja. Kemudian kita bulatkan ya, kita proofing untuk waktunya kurang lebih 30 menit sampai mengembang 2 kali lipatnya. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kemudian ini kita kempiskan, kita buang gasnya. Lalu saatnya kita bagi adonan. Di sini saya timbang seberat 30 gram.
dengan berat 30 gram menghasilkan kurang lebih 17 donat. Kemudian setelah kita timbang, lalu kita rounding atau kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus. Dan untuk bagian bawahnya kita rapatkan ya, kita cubit-cubit seperti ini supaya nanti tidak terbuka. Setelah kita rounding semuanya, kemudian akan kita proofing. Sebelumnya siapkan alasnya. Di sini saya menggunakan alas cake seperti ini. Kita letakkan di atas alas cake, sebelumnya ditaburi dengan sedikit tepung. Lalu kita pipihkan seperti ini dan kita lubangi menggunakan spuit. Sebelumnya spuit supaya tidak lengket kita tabur dengan sedikit tepung ya. Nah, lakukan hal yang sama sampai seluruhnya habis. Kemudian kita tutup, kita proofing kurang lebih 30 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang juga ya. Jika suhunya panas dia akan lebih cepat mengembangnya. Dan ini kita tes, jika dipencet seperti ini dia tidak balik ke semula, tandanya proofingnya sudah cukup. Kemudian panaskan minyak dengan api paling kecil. Setelah minyaknya agak panas, lalu kita masukkan donatnya. Setelah satu sisinya matang, kemudian bisa kita balikkan. Jadi untuk menggoreng donat cukup satu kali balik aja ya. Nah, setelah kedua sisinya matang semuanya, kemudian kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan supaya tidak berminyak. Setelah kita goreng semuanya, kemudian kita dinginkan dulu. Sambil menunggu donatnya dingin, kita siapkan untuk toppingnya. Di sini saya menggunakan glaze coklat. Untuk glaze biasanya kalau disimpan agak lama dia akan mengental. Untuk cara mencairkannya lagi, kita tambahkan dengan sedikit minyak dan kita aduk sampai tercampur rata seperti ini. Nah, setelah mencair lagi seperti ini baru kita gunakan ya. Dan ini donatnya juga sudah dingin, kemudian kita celupkan ke glaze-nya seperti ini. Selain menggunakan glaze, di sini saya juga menggunakan meses. Untuk topping bebas aja ya, teman-teman bisa menggunakan keju atau yang lain sesuai selera aja. Oh ya, sekalian mengingatkan ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mamike, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Alhamdulillah donat mesesnya sudah jadi. Gimana, mudah banget ya cara bikinnya, teman-teman bisa coba di rumah. Dan untuk hasil donatnya sendiri ini sangat empuk dan lembut. Sedikit tips supaya donatnya empuk berhari-hari. Jadi setelah kita goreng dan suhunya sudah dingin, baru kita masukkan di plastik dengan dibungkus rapat. Untuk ketahanan empuknya kurang lebih 2-3 hari. Dan jika menginginkan empuknya lebih lama, bisa kita simpan di freezer. Itu bisa tahan berhari-hari atau berminggu-minggu, asalkan penyimpanannya tepat dengan ditutup rapat menggunakan plastik. Dan jika mau dihidangkan, kita keluarkan aja dari freezer dan kita tunggu 1-2 jam sampai suhu ruang. Nah, sekian dulu ya video dari Dapur Mamike. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.